warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi budaya positif sesama guru kita di sekolah kita ini. Selawat beriring dengan salam bila jemu-jemunya kita sajikan kepada Rasulullah SAW. Kata-kata penghormatan kami yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Baru. Dalam kesempatan ini kami bukan mengajari Bapak dan Ibu, cuman kita hanya berbagi pengalaman di mana kami sekarang ini masih dalam jenjang pendidikan guru penggerak. Jadi ada sedikit ilmu tentang budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita. Jadi hari ini kita berbagi, tapi saya bukan mengajari. Ini di hari ini saya minta maaf kepada ibu-ibu semuanya telah menyita waktu untuk bersabar sedikit sementara kita berbincang dan mensosialisasikan tentang budaya positif di sekolah kita. Modul ini Ayu Jayati. Lanjut Pak. Nah, sebelum kita melakukan sosialisasi hari ini, kita buat kesempatan kelas dulu. Kita harus aktif. Kita membuat kesempatan kelas dulu. Jadi kesempatan kelas kita hari ini, ya, kita buat kesempatan kelas dulu. Nah, nanti Bapak Ibu yang mengangkat kesempatan kelas kita bersama. Jadi untuk hari ini dalam forum ini dulu, apa yang harus kita lakukan? Kesempatan kelas kita hari ini. Nah, ini dari kita sama-sama yang kita angkat, Bapak Ibu. Coba usulan dari Bapak Ibu. Ya Pak Adi. Saling menghargai pendapat orang lain, Pak. Ya bagus. Berarti kita hari ini yang pertama kita harus saling menghargai pendapat orang lain dalam kelas kita ini. Terus yang lain selanjutnya, ya Ibu, menghargai dan menghormati guru. Ibu Ida, bertanya ketika kurang paham. Ya, bertanya jika kurang paham. Berarti kesempatan kelas ini tertib kelas kita hari ini. Saya kalau bertanya nanti bagaimana? Atau tunjuk tangan dulu, atau yang kedua menghargai guru. Saling menghargai, udah. Saling menghargai pendapat orang lain, udah. Pertanyaan jika kurang paham. Apa lagi? Ya. Dilarang ribut. Ya, berarti tertib di dalam kelas. Dilarang ribut, Pak. Tertib ya. Ada lagi, terus, ya. Ketika ingin keluar izin. Iya, mau keluar izin dulu. Mau keluar izin dulu. Mau keluar izin dulu. Tidak boleh makan dan minum. Iya. Tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Tidak boleh makan minum. Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Ya, ada lagi. Antri, budaya antri. Budaya antri. Berarti kesempatan kelas kita hari ini dulu ya, dalam acara kita hari ini. Dalam acara kita 1 jam ini. Tambah, Pak. Iya, boleh. Mensilentkan HP. Ya, silent HP. Berarti HP-nya anti silent. Berarti ini kan kesempatan kita bersama ya. Kita angkat ya. Nanti kita ciptakan berarti silent HP. Ada lagi, bapak-bapak sekali lagi.
Bapak Abdi dan Bapak Azmar. Ketika guru menerangkan, kita harus mendengar dengan baik. Berarti mendengarkan penjelasan yang baik. Tadi mendengarkan penjelasan atau memperhatikan penjelasan yang baik. Udah, ini kesempatan kita bersama ya. Berarti yang pertama saling menghargai berapa orang lain. Berarti nanti kalau orang lain lagi berpendapat kita harus menghargai, dengar dulu. Walaupun itu salah, tetap kita dengarkan. Yang kedua bertanya jika kurang paham. Nanti kalian lihat kurang paham sama kami, nanti ditanya. Yaitu kesempatan kita bersama. Dilarang ribut. Berarti kita nggak ada kata lain dari dilarang ribut, Pak Abdi. Tertib, Pak. Ya, tertib dalam ruangan. Tertib dalam ruangan. Ya, dilarang dihapus, diganti dengan tertib dalam ruangan. Udah, mau keluar izin dulu. Nanti kalau mau keluar izin dulu. Tidak boleh makan minum. Masuk kelas tepat waktu. Tadi kita udah tepat waktu masuknya kan? Udah tepat waktu jam 11. Budaya antri, tadi udah antri saya lihat, udah ada antri, tekennya udah antri. Habis itu HP harus diselenkan. Nanti berarti ini kesempatan kita bersama, HP diselenkan. Habis itu mendengarkan dengan baik. Ini berarti apa yang dijelaskan nanti, apa yang akan dijelaskan, jadi harus didengarkan dengan baik. Ada lagi Pak Adi? Sepenuh hati. Hadir seutuhnya. Nah, hadir seutuhnya. Coba hadir seutuhnya. Bapak Ibu, hadir seutuhnya ini maksudnya gini. Hati jiwa kita, pikiran kita fokus di dalam ruangan ini. Jadi kalau ada masalah di rumah, tahan dulu. Jadi kita fokus di dalam materi kita hari ini. Oke, ini kesempatan kita bersama. Seperti itu juga nanti di kelas. Sebelum kita belajar, kita coba angkat dulu kesempatan kelas kita dulu. Ya, nanti kita angkat. Biar anak-anak aja yang mengambil kesempatan kelas. Otomatis anak-anak itu menjaga ya kesempatan apa yang dilanggar. Nanti kita bisa cari solusi tentang pemecahan masalahnya. Oke, next Pak Ardi. Kita coba ke ice breaking namanya. Coba lihat Bapak Ibu, di situ ada apa itu? Coba apa sebuah kalimat itu gambar? Gambar menjadi sebuah kalimat. Coba siapa yang bisa menjawab? Itu gambar menjadi sebuah kalimat ya. Nah, coba sama-sama perhatikan. Ada orang lari, ada awan, ada lidah atau mulut. Coba gabungkan sebuah kalimat. Oke, Miss. Sebelum pergi berolahraga di saat pagi hari, sebaiknya kita sikat gigi dulu. Sebelum kita berolahraga di pagi hari, sebaiknya kita menggosok gigi dulu. Bagus, tidak salah. Ya, coba ada yang lain. Nanti kita buktikan. Itu larinya L-nya dikali, berarti ganti dengan S. Ya, Siapa ini? Pak Ardi coba telaah dulu gambar. L-nya lari, L-nya Pak Hendy diganti dengan S. S. Jadi lari jadi sari. Sari, Kemudian ada gambar awan. awan, Lari awan. sari awan. Terus ada gambar lidah. Nanti sariawan lidah atau mulut. Ya, berarti S-nya diganti dengan L, lari jadi sari. Berarti awan, sari awan. Coba kita buktikan betul atau salah. Rasanya betul, Pak.
Iya, Sariawan Lidah. Berarti Sari tadi. Betul, ada tepuk tangan tuh Rafi dulu. Ya betul. Ini sebuah ice breaking. Nanti di kelas juga seperti itu. Tanpa gambar, kita buat dulu pemerhati ya, supaya kita anak-anak bisa kan anak-anak lagi bermain. Jadi kita buat sebuah ice breaking atau permainan supaya anak fokus kembali sama kita. Next, Babi. Next. Oke, perkenalan dulu. Saya mau kenalan dulu sama Ibu SD. Bapak Ibu, nama saya Hendri Saputra. Saya adalah guru dari SD Negeri 2 Lombaru. Saya adalah sebagai anggota CGP Angkatan 9 Kabupaten Aceh Selatan. Nah, di pemantik. Bapak Ibu bisa menjawab, jangan takut salah. Bagaimana? Jangan takut salah. Pertanyaan pemantik, coba perhatikan. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ayo, Ibu Sawia. Setuju. Berarti hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ibu Sawia setuju. Ibu Emma setuju. Yang lain? Ibu Ida nggak setuju. Ibu Has nggak setuju. Ibu Mulia setuju. Pak Ardi Tidak setuju, Pak. tidak setuju. Pak Zuma setuju. Tidak setuju. Pak Suarmi tidak setuju. Berarti hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak salah, tidak benar. Nanti kita buktikan. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Betul? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Hukuman saya kalau telat tutup sampah, kalau telat membaca surat pendek, ya kan? Berarti setuju semuanya? Tidak setuju, Pak. Satu orang setuju. Berarti ini apa namanya, hukuman positif sebenarnya. Berarti Pak Adi nggak setuju. Nanti kita coba telah nanti betul atau salah. Setuju atau tidak setuju nanti kita coba sosialisasi. 3. Memberikan penghargaan. Setuju. Kami sudah pernah buat kemarin tuh, udah lama sebelum CGP. Siapa yang bisa jawab soal pagi hari saya kasih roti Pak Suami, kasih roti. Berarti bisa memotivasi belajar siswa. Setuju atau tidak? Setuju, nanti kita buktikan. Pak Adi tidak juga? Ya, nanti kita buktikan. Oke, next. Lanjut. Ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ayo. Saya di kepala tadi pagi. Di kepala tadi. Oke. Ini perubahan paradigma. Kita punya kepala semuanya. Kita coba satu orang satu. Sekarang dalam kepala kita itu coba taruh ilustrasi pikiran kita aja. Coba dalam kepala kita itu kita masukkan satu barang yang berharga, yang paling berharga dalam hidup kita. Boleh suami, boleh emas, boleh. Pokoknya barang yang berharga ya. Udah semuanya. Bu Emma udah, anak boleh. Pokoknya barang yang berharga. Sudah. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Tadi disuruh sobek kertas. Kita coba mengangan aja. Letakkan di salah satu tangan dan genggam benda suatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberi benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda tersebut. Maksudnya seperti ini. Ibu Mulia udah dikepal barang-barang berharga. Diminta sama kuasa kasih apa enggak? Nah, dirayu, diancam, tidak. Betul. Apa yang Ibu Mulia genggam tadi? Emas. Ya harus pertahankan. Itu hak apa kita? Tadi Ibu Ida. Sekarang diancam, saya ancam, udah kasih itu apa di kepala Ibu Ida? Udah suka sama saya? Enggak juga. Berarti otomatis yang dipegang sama Bu Ida itu bentuk berharga. Bagaimanapun caranya tidak dikasih. Apa yang dia genggam tadi? Suami.
Barang berharga. Oke. Itu adalah perubahan paradigma pemikiran kita. Oke, next. Yang tadi Pak, penjelasan dari kepala tadi. Ya, itu ilusi itu adalah pemikiran. Ya, ilusi adalah pemikiran guru mengontrol murid. Disitulah yang kita yang tadi adalah mengontrol murid. Kita kontrol ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Ini adalah ilusi kontrol. Yang mengontrol diri kita adalah berarti kepala kita tadi itulah kontrol. Kita yang kontrol. Bukan kalau orang lain yang kontrol Bu Iman. Yang kita kepala tadi itulah yang kita kontrol. Jadi kita yang kontrol, bukan orang lain yang memaksa. Ilusi bahwa semua pengaruh positif itu tidak bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut tadi. Nah, siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini ada dua teori. Ada dua teori yang memiliki kontrol. Sesungguhnya yang memiliki kontrol itu misalnya ini stimulus respon. Kalau stimulus respon itu agak mencoba, ini contohnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus. Stimulus itu adalah pemikiran. Respon adalah aksi. Berarti kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu di stimulus respon. Tapi di teori kontrol lainnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Jadi dalam stimulus respon, perilaku buruk itu kita cap anak itu adalah sebuah kesalahan. Tapi di kontrol lain, di kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Walaupun dia salah, dia baik, dia ada tujuan. Di teori kontrol, di pilihan. Habis itu saya bisa mengontrol orang lain di stimulus. Di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, tapi di teori kontrol ada tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, seperti tadi di kepala saya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, habis itu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di stimulus respon ada di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau di stimulus respon berpikir itu menang kalah, tapi kalau di teori kontrol model berpikirnya menang-menang saja, menang, berarti bedanya. Oke, lanjut. Bapak Ibu, selama ini apa makna dari disiplin? Nah, kita lihat bersama. Berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Rupanya disiplin itu artinya belajar, Bapak Ibu. Belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargai? Tadi arti disiplin belajar. Berarti belajar diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan agar apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah disalahartikan, berubah dari sebenarnya. Selama ini kalau disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contoh, disiplin ke sekolah jam 7 tidak boleh terlambat. Dan selama ini itu bukan disiplin. Masuk kelas disiplin. Selama ini seperti itu yang kita pikirkan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, sehingga anak-anak tidak nyaman. Telat sekolah, titik sampah. Telat sekolah, baca ayat Al-Quran. Berarti anak-anak tidak nyaman. Bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Next lagi. Nilai-nilai itu pada itu. Nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan adalah kebaikan. Bapak Ibu kan? Universal, apa artinya universal? Menyeluruh, mendunia. Ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia
yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, berarti luas, lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dengan P5, profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya seperti ini, sifat-sifat kebajikan tuh. Nilai-nilai beriman. Beriman kalau kita di sini beriman itu berlaku kan? Misalnya sifat menyeluruh. Kalau di Papua beriman itu berlaku juga. Beriman menurut agamanya masing-masing. Kalau di misalnya kalau kita di Jakarta beriman itu berlaku juga. Berarti universal ya sifat-sifat kebajikannya. Habis itu mandiri. Kalau mandiri itu semua berlaku kan? Menyeluruh kan? Semua bukan kita aja sih, semua berlaku mandiri. Bernalar kritis, kebijakan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Perbedaan teori tadi, perbedaan hukuman. Ya, tadi ada di pertanyaan pemantik ada hukuman dan motivasi. Kita coba bedah dulu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Coba kali. Teori motivasi perilaku manusia. Ini teori motivasi ya. Kita lihat yang motivasi, misalnya kita kasih uang tadi Pak Suami, motivasi ini. Kita coba cek dulu, benar atau enggak kita lakukan yang selama ini. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan ada hukuman. Ini motivasi misalnya gini, kita buat hukuman kepada anak-anak, merasa anak-anak itu tidak nyaman. Memang berjalan yang selama ini kita lakukan Pak Suami, tapi anak-anak itu motivasinya eksternal dari kita, bukan dari dalam hatinya. Jadi selama ini kita buat hukuman saya seperti ini. Sebelum saya CGP, saya juga pernah melakukan itu. Misalnya anak-anak terlambat ke sekolah harus kutip sampah. Itu saya lakukan dulu. Anak-anak ke sekolah harus baca surat Al-Quran. Di depan saya anak-anak melakukan itu beda, tapi di belakang saya anak-anak itu tidak melakukan itu. Berarti dia itu adalah sebuah hukuman untuk dia. Dia motivasinya bukan dari hatinya, tapi dari orang lain, dari saya atau dari bapak ibu semuanya. Nah ini perbedaan hukuman. Dia motivasinya dari luar, bukan dari dalamnya. Nomor 2-nya untuk mendapat imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contoh, untuk mendapatkan imbalan, kita menyuruh seseorang itu harus kita kasih imbalan, Pak. Dia motivasi dari imbalan dari luar, bukan dari dalam. Ya, motivasi eksternal. Untuk yang kemarin itu motivasi apabila anak-anak menjawab pertanyaan dapat hadiah. Memang di depan kita anak-anak itu melakukan jika kalau kita lakukan itu lagi, anak-anak tidak mau menjawab lagi. Misalnya hari pertama Pak Suami ya, kami kasih uang, saya kasih roti. Hari pertama, hari kedua anak-anak seru karena ada hadiah. Pas besok harinya, jadi hari Sabtu depannya, kami coba pertanyaan tanpa roti, tanpa uang. Jadi anak-anak kayak kesal dah. Apa juga, Pak tak ada kue Pak, tak ada roti. Jadi anak-anak itu tidak merasa dari dalamnya. Jadi ada motivasi dari eksternalnya, dari luar, dari imbalan tadi. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internalnya. Untuk menghargai diri sendiri. Berarti kita tanamkan nilai-nilai positif yang tentang menghargai diri sendiri. Jadi itulah motivasi internal kita supaya anak-anak itu berjalan dari motivasi dari dalam. Ini siapa nih Bu? Ya, Bapak Ibu, saya tidak mengajari, kita berbagi. Dalam sebuah penjelasan kita harus ada ice breaking juga, ya. Ini adalah bapak kita, Bapak Ki Hajar Dewantara.
merdeka dengan beliau. Merdeka itu adalah artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya gini, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Saya kita perintah, kita diperintah oleh kepala sekolah misalnya, kamu harus mengajar, kamu harus kayak gini diperintah gitu. Bukan itu yang nilai merdeka dari kehidupan, tapi memerintah diri kita sendiri. Berarti kita harus tahu dulu apa tujuan kita tentang diri kita. Itu namanya merdeka menurut Ki Haji Awantara. Next, Babi. Nah, dihukum oleh penghargaan. Rupanya penghargaan itu sebuah hukuman juga, Pak. Ya, penghargaan itu juga sebuah hukuman. Bahwa penghargaan berlaku sama ya dengan hukuman. Sama nilainya. Nilainya adalah motivasi eksternal. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, yang membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dapat dari pemberian penghargaan. Rupanya sama dia adalah sama-sama motivasi eksternal, bukan dari dalamnya. Ya, misalnya dia sama-sama dia mempengaruhi jangka pendek dan jangka panjang. Berarti tidak selamanya, berarti dia terpengaruh dengan waktu. Habis itu penghargaannya adalah menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi bisa juga merusak hubungan. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Next, Bali. Ya, ini Bali tadi. Ya, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembuka rasa empati, nilai kebajikannya adalah rasa empati besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Next, Bali. Nah, Pak, ini coba ini Pak dulu. Saya mau lihat perbedaan konsekuensi sama hukuman. Bapak Ibu tahu hukuman itu apa yang hukuman? Bapak Ibu, hukuman suatu tindakan apa yang hukuman itu? Contohnya, contoh hukuman Pak Azmar. Menyuruh anak memungut sampah. Ya, Pak Adi bagus sekali. Mengutip sampah anak mengutip sampah. Siswa apabila telah membersihkan WC, itu hukuman. Kalau konsekuensi berarti hal yang telah kita setujui bersama dilanggar. Konsekuensi itu kalau menurut saya Pak, sesuatu yang harus terjadi, baik dia positif maupun negatif. Kalau hukuman tadi tidak ada pola negatif positifnya, negatif semua. Ya, bagus sekali. Jadi kalau hukuman tadi tidak ada nilai positifnya di situ. Jadi kalau konsekuensi hal yang harus terjadi, walaupun ada nilai positif dan negatifnya. Kita lihat, ini ya. Kita coba benar ya. Bapak Ibu bisa jawab semua ya. Semangat ya. Semangat Ibu. Semangat. Tindakan guru ini, kita cek nih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. 100 kali kita tulis di buku. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Benar semuanya, nanti kita cek. Tidak ada yang salah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari ke sekolah. Hukuman. Jadi kalau telat mau lari 2 kali di lapangan, itu hukuman. Nanti kita cek betul atau salah. Murid diminta untuk push up. Push up apa? 1, 2, semuanya. 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kamu tidak menggunakan masker, push up 15 kali. Itu konsekuensi apa? Hukuman Pak Sormi. Hukuman. Kita cek betul atau salah ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Jadi dia mencoret kertas, dia harus ganti. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi.
Habis itu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nanti kita cek betul salah. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pijat. Bu Melida, karena udah telat 10 menit ya, kamu harus keliling 2 kali lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Kita cek benar. Semua benar jawabannya, tapi kita cek kebenarannya. Ayo lanjut. Next. Inilah jawaban tadi. Next lagi. Jadi mencatat 10 kali itu, 100 kali itu adalah hukuman banget. Itu sebuah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, itu juga hukuman. Push up juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret adalah konsekuensi. Membersihkan tumpah air di meja itu adalah sebuah konsekuensi. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu, sudah betul juga dari hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi, Bu. Kenapa konsekuensi dalam ini? Karena ini memang pelajaran PJOK. Tapi kalau 100 kali dia hukuman. Tapi kalau 2 kali tanpa pun anak terlambat, kita juga pemanasan anak 2 kali di dalam lapangan. Nah, ini adalah sebuah konsekuensi. Karena semua anak melakukan ini. Semua anak kecuali dia sendiri dia hukuman. Tapi kalau anak semua melakukan, itu juga adalah konsekuensi. Karena anak semua melakukan dia sendiri. Lanjut. Yang judulnya tadi, bahwa sedikit enggak judulnya aja. Turun. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini perbedaannya. Kalau hukuman, suatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, kalau hukuman itu suatu yang menyakitkan dia harus terjadi pada anak. Contoh tadi, yang terjadi sama dia adalah mengutip sampah, lalu bersihin WC. Sakit ini sama anak sebenarnya dengan bahunya, tapi dia harus melakukan itu adalah sebuah hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, walau itu positif dan negatif dia harus terjadi. Membuat anak sakit fisik untuk jangka waktu lama itu sebuah hukuman. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan. Kalau anak membenci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi anak dihargai kedisiplinan. Jadi kalau hukuman paksaan, ini perbedaannya ya. Kalau hukuman itu adalah sebuah paksaan. Kalau konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Mendorong menyakiti diri sendiri, mendorong agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau hukumannya nanti anak bisa menyembunyikan kesalahan dia. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi kalau di hukuman marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, kehilangan hak. Kalau di konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau take out. Lanjut. Bapak Ibu semuanya, apa itu restitusi? Iya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi. Lanjut Pak. 9. Ciri-ciri restitusi. Nah, ini ada ciri-ciri restitusi tadi. Nanti kalau kemarin kami sudah lakukan itu bentuk restitusi di sama anak yang bermasalah. Nanti kita sama-sama bisa juga melakukan itu. 1. Bukan untuk menebus kesalahan. Jadi kita dalam restitusi itu bukan menebus kesalahan anak, bukan mencari kesalahan anak. Ya, berarti namun kita belajar dari kesalahan anak tersebut. Nah,
Nah, jadi kita kasih pedoman sama anak-anak, kita belajar dari kesalahan tersebut. Jadi yang keduanya, ciri-cirinya adalah memperbaiki hubungan. Ya, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Berarti restitusi fokus pada karakter bukan sebuah tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut Pak Bib. Keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu, kita sebenarnya harus membuat sebuah keyakinan kelas. Seperti kelas 5 sudah melakukan kemarin tuh, mudah-mudahan sudah ditulis. Jadi keyakinan kelas itu adalah hal yang mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm. Contoh seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa keyakinan yang kita ambil dari situ? Aman, ya bagus, aman. Bila tidak aman. Nilai apa lagi ada di situ dari helm tuh? Keselamatan, keamanan dan keselamatan dari diri kita dari kecelakaan. Ya, 2 nilai yang muncul di situ. Ini contoh untuk membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Apa keyakinan yang nilai yang ada di situ? Dari memakai masker tadi. Kesehatan. Iya, kesehatan. Apa lagi? Selain dari kesehatan, nyaman, dia nggak ada debu, kebersihan, ya keselamatan ya, kesehatan, ya kesehatan nanti ya, yang kesehatan ya. Yang ketiga, tunggu Pak, satu lagi. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kedisiplinan tepat waktu. Jadi nilai kedisiplinan ada di situ. Untuk lanjut. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi lebih tinggi keyakinan ke nilai-nilai itu. Yang contoh. Ini ada di diagram lingkaran. Peraturan terlalu kecil ya, kecil ruang lingkupnya. Habis itu di atas lingkaran ada keyakinan kelasnya. Jadi lebih luas keyakinan kelas daripada peraturan. Nanti ada lebih luasnya di lingkungan positifnya. Jadi dari hasil semuanya berbudaya positif ya. Dari semua tindakan nanti ada bisa dapat disadari dia menjadi sebuah budaya, yaitu budaya positif. Contoh, Padi, contoh tadi contoh keyakinan kelas Padi. Iya, itulah di bawah tadi. Nah, coba lihat, ini adalah contoh keyakinan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Contoh ini kesempatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ini adalah sebuah keyakinan kelas. Habis itu menjaga keberhasilan sekolah, bisa kita angkat itu. Habis itu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Ini bisa juga contoh ini Bu Ida atau kelas 1 ya. Lanjut. Bawah lagi. Iya. Nah, peraturan dan keyakinan kelas. Dari peraturan tadi nanti bisa kita ambil keyakinan kelas. Iya. Contoh peraturan, selalu kembalikan buku tepat waktu. Apa nilai yang ada di situ? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Jadi anak-anak ambil buku, kita tuntut itu harus kembali. Apa yang nilai yang ada di situ? Tanggung jawab, keyakinan, patuh, Pak suami patuh buat dia. Nanti kita lihat hasilnya.
dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai yang ada di situ di keyakinan kelas itu? Dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai yang muncul di situ? Kasih sayang, menghargai orang lain. Dari tidak melihat. Lanjut. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, nilai disiplin. Tanggung jawab. Nanti kita lihat hasilnya apa hasilnya. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Apa nilai di situ? Dalam kesempatan kelas itu, keyakinan kelas itu dilarang melakukan kekerasan di kelas. Apa nilai yang lahir dari situ nanti? Saling menyayangi, kasih sayang, menghargai, menghormati. Ya, nanti banyak nilai-nilai yang lahir dari situ. Habis itu lagi dilarang menggunakan narkoba seperti rokok. Nanti kalau kita bisa peraturannya dilarang menggunakan rokok. Nanti apa yang keyakinan kelas, nilai-nilai keyakinan kelas yang lahir di situ dari tidak merokok itu? Kesehatan, kebersihan, jadi nggak kotor itu lantai, menghargai orang dia asap nggak terima orang lain, kita hargai orang lain, itu nilai dari keyakinan kelas itu. Kenyamanan, tidak merokok, ya bagus. Yang jelasnya adalah menghargai orang lain. Yang selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Bergantian. Disiplin, budaya antri, juga itu menghargai orang lain kan? Ya, kita hargai orang lain kan? Orang di depan kita coba sendiri. Berarti kita juga menghargai orang luar. Tertib ya. Kalau buru-buru nggak tertib. Nanti kita lihat hasilnya Pak Adi. Gunakan masker. Apa yang lahir dari nilai-nilai dari gunakan masker? Kepatuhan, ya, kesehatan. Ya, nanti kita lihat. Jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan berlari di kelas. Apa yang lahir di situ? Jangan berlari di kelas. Keselamatan, ketertiban. Oke Pak Adi, coba lihat tadi. Apa yang lahir, nilai-nilai yang lahir di situ. Jadi selalu kembalikan buku di tempat tanggung jawab tadi. Nanti ada yang kita nilai yang kita tuntut di situ nilainya adalah nilai tanggung jawabnya. Dilarang mengganggu orang lain dalam peraturan, tapi nilai kita menghargai orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati juga orang lain di situ. Berkomitmen, ada komitmen di situ, nilai komitmen. Ya, dilarang melakukan kekerasan. Ada keselamatan, jadi selamat orang lain, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti kesehatan di situ. Bergantian untuk menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar, ya. Dituntut nilai kesabaran di situ juga. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor dalam keselamatan dan keamanan. Lanjut tadi. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apabila salah satu anak-anak kita tidak mendapat kebutuhan ini, jadi anak-anaknya memberontak deh. Jadi anak-anak salah satu tidak ada dalam 5 kebutuhan dasar ini, anak-anak berontak. Jadi anak-anak yang nakal loh, yang kita lihat yang ada kelebihan, berarti salah satunya nggak terpenuhi Bu. Ya, misalnya kasih sayang dan rasa tadi diterima. Ya, mungkin tidak ada kasih sayang dari seseorang, anak-anak juga bisa memberontak ya. Habis itu penguasaan tidak ada semangat, jadi anak-anak juga memberontak. Itu kesenangan. Apabila salah satu ini tidak terima oleh anak ada berontak ya. Habis itu kebebasan, yaitu bertahan hidup. Berarti 5 ini kebutuhan dasar manusia ini. Jangan anak-anak, kita juga harus membutuhkan nih dari 5 kebutuhan dasar kita ini. Lanjut. 5 posisi kontrol ini. Lima posisi kontrol kita. Yang pertama penghukum.
penghukum. Iya. Habis itu nanti kami bedakan apa beda penghukum. Habis itu ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini ada lima yang harus 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui. Contoh, 2 ini penghukum dan pembuat rasa bersalah ini adalah identitas gagal. Identitas gagal yaitu kontrol dari luar, ekstrinsik maksudnya. Jadi kalau teman dan pemantau ini identitas berhasil sukses, identitas berhasil atau sukses kontrol dari luar, ya. Yang ketiga, yang kelima adalah manajer identitas berhasil dan sukses juga ada kontrol diri. Contohnya seperti ini, dalam perbuatan kita seorang guru, dalam perbuatan kalau menghukum itu adalah menghardik, gimana menghardik bu? Menghardik itu atau menunjuk anak ada, menunjuk ya itu habis itu menyakiti, menyindir itu adalah sebuah penghukum. Jadi kalau penghukum rasa bersalah dia berceramah ya. Contohnya seharusnya seperti ini. Seharusnya kamu tidak melakukan ini. Ibu kecewa terhadap kamu. Itu rasa bersalah sama dia. Itu kontrol pembuat rasa bersalah. Ada juga di posisi kontrol yang sebagai teman, ya, membuat alasan untuk muridnya. Jadi pemantau menghitung dan mengukur, manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu contoh-contoh dalam posisi kontrol kita. Kalau dalam ucapannya, guru, kalau kamu tidak melakukan awas ya, itu dalam hukum kan sering kita lakukan. Kalau kamu tidak melakukannya, awas apa yang kamu rasakan. Itu adalah sebuah ucapan penghukum. Jadi kalau rasa bersalah, ucapan rasa bersalah, contohnya seperti ini. Seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali untuk mengajari kamu. Ya, kalau kamu kayak gini, lihat orang tuamu, apa yang capek orang tuamu. Kan ada seperti itu. Kita membuat perasaan anak-anak itu rasa bersalah. Lihat waktu balik. Contohnya anak sebagai teman. Ayo anak lakukan demi ibu. Ya itu contoh kalimat teman. Kalau penuh tadi. Hasil dari menghukum anak-anak itu berontak ya. Jadi menyalahkan orang lain. Bisa-bisa anak berbohong. Ya kan? Kalau kita berhukum hukuman, anak-anak Pak saya berdiri di depan, anak-anak bisa lari ya. Di belakang. Itu hukum. Kalau hasil dari perbuatan rasa bersalah, menyembunyikan dia, menyangkal atau berbohong juga dia hasilnya, negatif juga. Jadi kalau rasa bersalah ini, anak-anak bisa juga berbohong sama kita. Teman itu ketergantungan. Jadi kalau nggak ada teman nggak jalan, berarti dia ketergantungan. Teman curhat. Itu kalau pemantau menyesuaikan diri, berarti kita mengawasi, ya kita awasi aja, kita lihat aja kayak gini. Itu pemantau namanya. Berarti juga sebuah berhasil, tapi dari luarnya, ya kan? Saya bisa bilang anak-anak ini, anak-anak di pagar, pantau aja. Jadi anak-anak bisa pantau dia, tapi dari luar dirinya, dari tergantungan sama kita, dari pemantau. Tapi yang bagusnya di manajernya. Jadi di dalam manajernya nanti ada pertanyaan-pertanyaan menguatkan. Jadi di dalam pertanyaan itu nanti kita kuatkan nilai-nilai, kita masukkan nilai-nilai yang baik. Perbuatan itu baik atau salah. Lanjut tadi.
Ini contoh pertanyaan-pertanyaan. Siapa yang mengatakan? Pernyataan, ya, pernyataan. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali sama kamu. Ini adalah perbuatan orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu. Nah, kan ada kata-kata itu, ayolah nak, kamu demi ibu melakukan ini. Itu seakan ayolah itu seperti teman. Nah, itu dia dari eksternal ya, bukan dari dirinya. Habis itu ada juga ada pemantau seperti ini. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ya? Kalau kita belum ada buat bintang stiker tuh, kalau di sekolah lain ada bintang stiker tuh. Itu dari pemantau ya. Dia juga dari luar. Jadi bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kalau manajer kita kasih solusi. Nah ini contohnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita kasih dia berpikir. Nah, ini adalah sebuah manajer. Itu yang kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir datang ke sekolah. Kita langsung menghukum anak-anak seperti itu adalah kalimat penghukum. Lanjut tadi segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu, saya coba kemarin udah praktek tuh di ada beberapa kali pertemuan kemarin tuh anak-anak berkelahi, anak-anak terlambat. Mungkin bisa kita lakukan ini, tapi sebelum kita lakukan segitiga restitusi ini, kita buat dulu keyakinan kelas kita. Nanti kita tulis di kelas kita adalah segitiga nilai-nilai keyakinan kelas kita. Jadi kita sebelum melakukan segitiga restitusi ini, kita buat dulu nilai di kelas kita. Nanti tahu dia apa yang dilanggar dalam kelas kita. Tentunya cara memvalidasi ini, ya, langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama itu kita harus menstabilkan dulu. Misalnya ada anak-anak yang berkelahi atau anak-anak yang lebih sedikit aktif, yang sehingga anak-anak itu terjadi tidak tertib di kelas misalnya. Yang pertama kita harus stabilkan dulu identitasnya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah tadi bisa menjadi nilai positif terhadap dirinya. Ya, jangan langsung kita hukum terus. Nah, jadi sebenarnya kita stabilkan dulu identitasnya. Contohnya seperti ini. Tunggu Pak. Ya, kita berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita validasi dulu. Anak-anak buat salah itu memang itu kodrat manusia. Kita mengaku terus kita sendiri. Bapak juga pernah melakukan salah. Itu namanya memvalidasi identitas. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, ya kamu lakukan tadi benar apa salah nak? Pasti anak-anak mengaku dia salah. Itulah memvalidasi atau menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Yang selanjutnya kita validasi kebutuhannya. Contohnya seperti ini, Pak Adi. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kita tanya sama anak-anak tadi, yang kamu lakukan tadi perbuatan baik atau salah, nak? Ya, kita validasi kebutuhannya. Baik Pak. Jadi kalau baik, apa alasannya kamu melakukan kesalahan tadi? Otomatis dia menjawab, oh dia mencaci saya Pak. Tadi kemarin itu ada anak terlambat, Pak saya tidurnya terlambat. Jam 11 ya tidur. Anak-anak jawab. Jadi kita validasi terus. Kamu boleh telat, kamu tetap berusaha menjaga sikap itu. Ditambah sikap yang lain yang buruk. Maukah kamu belajar secara lain? Jadi nanti kita cari solusi sama anak. Mau nggak kamu berubah? Mau. Kalau mau berubah, apa yang kamu lakukan? Nah, nanti setelah itu kita menanyakan keyakinannya. Pak, lanjut. Nanti kita tanyakan sama anak, apa nilai keyakinan yang kamu langgar di kelas itu? Nanti dia tahu, oh Pak, saya datang telat tepat waktu. Nah, kalau ada tuh saya melanggar saya tidak menghargai orang lain. Nanti kita menanyakan keyakinan yang dilanggar oleh dalam kelas tersebut. Jadi setelah kita tanya sama anak-anak keyakinan kelas itu, nanti kita coba sama anak itu, kamu ingin jadi anak seperti apa? Kita yakinkan lagi sama anak, kamu jadi anak seperti apa? Otomatis dia menjawab, saya menjadi anak yang lebih baik. Apa yang kamu rasakan ketika nanti kalau kamu sudah jadi anak yang baik, apa yang kamu rasakan?
ketika kamu melakukan itu? Ya, kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan tentang keyakinan. Ini contoh apa nih dari tadi? Contoh pertanyaan Bani. Oke. Ini adalah contoh pertanyaan. Ya, kami mau nanti kalau mau menyelesaikan masalah, coba kita jalankan segitiga restitusi ini. Mudah-mudahan kayak gini mungkin lebih efektif. Saya coba sudah jalankan. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kau inginkan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dalam segitiga restitusi. Kapan kamu siap untuk mulai? Ya, peraturan apa yang kamu langgar? Berarti, oke. Setelah itu pertanyaan sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Jadi dalam segitiga restitusi itu kita mencari solusi, bukan mencari kesalahan. Jadi kalau ada yang salah, kita coba cari solusinya, yaitu dengan keyakinan kelas tadi. Bapak Ibu, apakah kamu inginkan peraturan apa? Jadi kita tawarkan sama anak-anak lagi. Ya, kamu nanti ingin menjadi anak seperti apa? Kita yakin lagi sama anak-anak. Kalau kamu jadi ingin anak seperti apa yang harus ubah dari perbuatan ini? Jadi kemarin itu ada anak menjawab, Pak, saya tidur lebih cepat. Jadi selama ini saya tidur jam 11, saya mau tidur jam 9. Dia yang menjawab sendiri. Habis itu saya buat alarm, Pak, dia bilang. Nah, dia buat alarm, nanti saya sholat subuh, datang sekolah lebih cepat. Jadi solusinya sudah ada sama anak-anak tersebut. Mungkin lebih efektif dalam pelaksanaan segitiga restitusi di sekolah kita. Lanjut Pak. Bapak Ibu, coba dulu Pak, refleksi Pak. Iya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah baik. Hal baru yang apa mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Nomor 2 aja. Nomor 2 apa? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsiknya, bagian dalamnya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Apa yang bisa kita maknai dari disiplin dan motivasi intrinsiknya? Ada yang bisa yang merefleksinya kembali dari penjelasan kami tadi. Terima kasih kepada Pak Henry yang telah berikan kesempatan. Tentang perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya sesi yang Pak Henry berikan mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Selama saya mengikuti apa yang telah Bapak sampaikan ke kami baru paham Pak, hal-hal baru mengenai disiplin ini ternyata sangat penting untuk kita terapkan di sekolah, apalagi masalah keyakinan di kelas, di mana keyakinan di kelas ini tujuannya bisa mendisiplinkan, membuat keadaan kelas nyaman, anak bisa bertanggung jawab serta mandiri dalam menyelesaikan dan mengikuti pembelajaran. Kemudian ada pun hal-hal masalah motivasi intrinsik ini, apabila dengan hukuman itu faktornya kan eksternal. Jadi anak apabila dia dihukum, mungkin dia akan patuh. Misal seperti Bapak bilang tadi, kita lihat anak terlambat disuruh mengutip sampah, tetapi begitu dia melihat kita tidak ada di pagar,
mungkin anak-anak akan berjalan dengan santai karena dia menganggap hari ini kalau pencelah tidak ada yang menyuruh memungut sampah. Tetapi apabila motivasi itu sudah terasa dan berada di dalam diri anak, mungkin tanpa ada kita menghukum atau melihat kita atau dengan memberikan hukuman atau apa saja yang kita iming-iming kepada anak, dia bukan itu yang diharapkan. Karena dia sudah merasa dia harus menghargai dirinya, menghargai waktu, menghargai pembelajaran, sehingga tanpa apapun yang faktor-faktor dari luar itu tidak berpengaruh bagi anak, karena kesadaran itu sudah tertancap dan tertanam pada diri anak tersebut. Mungkin seperti itu Pak menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Adi. Bu Adi sudah merefleksikan apa bahan yang kita sampaikan dari awal tadi sampai akhir. Mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang lainnya bisa merefleksikan apa yang didapatkan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misra Ulfa. Saya guru dari SD Negeri 2 Blangbaru, Kecamatan Lambangan Cibadak. Menurut saya, apa yang telah disampaikan oleh Pak Henry Saputra dalam acara sosialisasi budaya positif dan menerapkan keyakinan kelas, saya baru paham dampak dari keyakinan kelas dapat membuat suasana kelas yang aman, nyaman, serta meningkatkan kedisiplinan, rasa tanggung jawab, serta mandiri pada peserta didik. Terima kasih Bapak Henry Saputra, sukses terus dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Baik. Semangat. Semangat. Tetap semangat. Bagus. Dalam kesempatan kali ini anak-anak semuanya, kita akan membuat keyakinan kelas tentang budaya positif kita yang di kelas kita. Nah, anak-anak semuanya tahu itu apa keyakinan kelas? Tahu? Kalau tahu apa apa itu keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas itu sebuah kesepakatan, ya, kesepakatan kita bersama, ya, untuk membuat kelas kita lebih nyaman dan baik. Nah, nanti Bapak sudah membagikan sticky note ini sama kalian. Ya, nanti kalian tulis apa kesepakatan kita, kesepakatan kelas kita. Nanti kita tulis, nanti kita tuangkan ke keyakinan kelas kita. Oke, anak Bapak semuanya, coba sekarang menulis apa kesepakatan kita dulu. Sepakat dulu di kelas nih. Ayo tulis. Tulis apa kesepakatan kita. Bebas. Ya, jangan sama-sama ya. Tidak boleh sekali. Coba tulis apa kesepakatan kelas kita yang kita jalankan di kelas kita ini. Sudah semuanya? Sudah menulis? Coba menulis, silakan. Untuk kesepakatan kelas kita boleh lebih dari satu. Ya, tulis di situ boleh lebih dari satu. Kesepakatan apa nanti yang bisa kita ambil di kelas kita, nanti kita buat sebuah keyakinan kelas kita. Ya, boleh satu, boleh dua, boleh lebih. Tidak masalah, nanti kita tuangkan di kesepakatan kelas kita. Terus. Banyak kesepakatan kelas kita apa? Suka hati nggak apa? Kita angkat yang baik-baik di kelas kita. Ya, banyak sekali di kelas kita. Apa kesepakatan kita kelas kita yang kita angkat? Kita tuangkan. Ya.
Oke, sekarang kita angkat dulu yaitu yang kita tulis kesepakatan kelas. Sudah semua menulisnya? Sudah? Oke, kalau sudah, coba satu-satu dulu. Dari Mas Wiza dulu, apa baca tadi kesempatan Mas ya? Kamu. Apa yang kamu tulis? Hah? Belum tulis terus? Ya, yang belum kamu habis. Ya, tulis terus. Si Khalil menghargai guru ya. Ya si Khalil menghargai guru. Mana Bapak tulis tadi? Mahfuz ya. Ya Maria, enggak gini aja. Tadi skinon ya dikumpulkan saja. Skinonnya dikumpulkan. Yang ini kan skinonnya. Mana tadi? Yang lain kedua ini, dilipat aja gini. Tempel di sini, dilipat aja. Skinnya di. Gini aja. Oke terus, tempel terus. Yang ada di belakang. Masuk. Ayo tempel terus. Oke, tadi skinot yang sudah Bapak bagikan sama kalian tempel di kesempatan kelas dulu. Di sini nanti ditempel. Nanti kita buat keyakinan sebelah sini. Oke, boleh ditempel terus yang udah siap. Tempel di sini. Ayo terus tempel. Jadi rapi. Sudah semua kan? Sudah. Ini adalah kesepakatan kelas. Siapa yang buat? Bapak atau kalian? Kalian yang buat kesepakatan kelasnya. Otomatis ini adalah kesepakatan kesepakatan kelas yang baik semua nih. Coba kalian maju dulu satu orang baca ini. Coba baca contoh yang pertama dulu. Ini kesempatan pertama adalah menghargai guru. Menghargai guru kita rubah dengan kata-kata positifnya. Bagaimana? Ya, kita rubah ke kata-kata positifnya. Ini menjadi keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas ya. Apa yang kita buat? Menghargai guru. Apa kata-kata positif yang kita buat tentang menghargai guru? Sopan. Ya, kita tulis ya menghargai guru tadi ya. Saling menghargai guru. Udah ya, dapat satu ya keyakinan kita ya. Saling menghargai guru. Kalau melawan guru, berarti sudah melanggar keyakinan kelas kita. Berarti sudah satu udah, berarti kita saling menghargai guru. Yang kedua tadi ada menghormati teman. Menghormati teman. Ya, saling
Menghormati teman. Menghormati teman. Kalau kita berkelahi, kalau kita membuli teman, melanggar nggak nih? Melanggar. Tahu bully apa? Tahu. Ada lagi di sini menjaga kebersihan. Apa kalimat positifnya? Hah? Tidak membuang sampah sembarangan. Kalau kalimat positif itu tidak ada lagi kata-kata melarang. Kita ubah menjadi misalnya, ayo buang sampah sembarangan, ayo buang sampah pada tempatnya. Bagaimana kata kalimat positifnya? Buanglah. Ya, kalimat positifnya seperti itu ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau misalnya kalian buang sampah di laci, tempatnya apa bukan tuh? Itu melanggar apa enggak keyakinan kelas kita? Udah ya, paham ya? Ini keyakinan kelas yang kita buat sendiri. Ayo lanjut sekali lagi. Tidak berbicara sewaktu belajar. Apa kalimat positifnya? Tidak berbicara pada saat belajar. Diam. Kalimat positif nggak diam? Diam. Kalimat positif nggak? Apa kalimat positif yang kita yakini di situ? Kita buat keyakinan dari tidak boleh berbicara saat belajar. Jagalah jaga ketertiban aja ya. Berarti kita bisa buat. Jadi dari jangan berbicara tadi, kita ambil keyakinan kelas kita, jagalah, menjaga ketertiban di kelas. Betul ya? Oke, satu udah selesai nih. Nanti kalau udah sama, jangan diambil lagi yang kedua. Jagalah kebersihan sekolah. Sudah ada di situ atau belum? Sama kan? Sama. Habis itu tidak membuli teman. Boleh juga kita tambah di sini. Membuli teman selain dari menghormati, apa lagi kita buat? Saling membuli tahu? Apa najwa jelek dah. Jadinya jual bersih. Gak laku 5.000 lah gitu. Itu namanya membuli. Membuli sama dengan mengolok, mengejek, mengojok itu namanya membuli. Apa kalimat positifnya kita buat dari membuli ini? Dilarang. Coba hilangkan kata dilarang. Kita buat kalimat positifnya. Ya, kalimat positif tadi membuli. Tidak membuli teman. Berarti saling menghargai. Menghargai yang tua. Kalau teman apa ngapain? Sebaya dihormati atau disayangi? Dihormati. Udah, berarti udah ada di sini ya, saling menghormati berarti ya. Membuli saling menghormati ya. Oke, saling menghormati. Udah, kita lanjut. Jaga kebersihan di dalam kelas. Ini udah dua nih, kebersihan sekolah kelas. Berarti sudah saling buanglah sampah pada dua selesai. Selanjutnya ini tidak membuli teman. Halo, sudah kan? Saling menghormati ya. Berarti saling menghormati ini kita tidak membuli teman, tidak memukul teman. Itu satu di saling menghormati teman. Jaga kebersihan kelas. Sudah ada kebersihan itu? Sudah. Tidak berbicara saat belajar. Di mana tadi maksudnya? Jaga ketertiban di kelas. Ya, bagus. Ini tidak berbicara saat guru belajar. Ini lagi yang selanjutnya. Ini 3 udah. Berbicara sopan santun. Ya, ini. Apa kalimat positifnya berbicara sopan santun? Ya, berbicara. Langsung kita tuangkan berbicara
berbicara yang sopan. Kalau ada orang yang ini, kalau ada kalian yang ada kata-kata yang jorok, sering Bapak dengar pada saat ini mulai lagi, apa yang sering dilahirkan oleh laki Bapak dengar? Coba apa contoh maaf, contoh terus. Yang kuat biar dengar di video Bapak. Nanti contoh nih, nanti ayah Haji itu berbicara tidak sopan. Tapi yang kalau nanti ada kedengaran seperti itu, berarti kalian melanggar kesepakatan kelas. Oke, kita lanjut. Tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh mengejek teman, sama nggak dengan membuli? Sama, berarti kita saling menghormati teman. Ya, sudah lahir di atas keyakinan kalau kita. Jangan membuang sampah sembarangan. Sudah kan tadi disalin di mana? Buanglah sampah pada Oke, 4 orang sudah selesai. Ayo jaga kebersihan. Sama ada sopan santun, ada berbicara yang sopan santun. Belajar dengan tertib sudah ada. Lanjut. Belajar dengan tertib sudah ada, sopan kepada guru. Ya, sopan kepada guru apa ya kalimat yang kita buat? Ini belum lahir nih. Untuk guru udah ada nih. Sopan kepada guru berarti udah ada nih. Ya, saling menghargai guru. Oke, udah ada. Yang tadi mana nih? Belajar dengan tertib. Ini dia. Tidak boleh terlambat. Nah, ini bagus nih. Tidak boleh terlambat. Apa kata kalimat positif yang kita buat? Tidak boleh terlambat ke kelas. Ya. Datang tepat. Iya. Ini kesepakatan kita. Datang tepat waktu. Bagus. Habis itu tidak boleh membuli, sudah tadi menghargai teman, tidak boleh membuli, sudah menjaga kebersihan, sudah menghargai teman, sudah. Ya. Jaga kebersihan dan menghargai teman, sudah. Sopan, adab sama guru. Itu sama juga saling menghargai ya. Belajar dengan rajin. Belajar dengan rajin. Apa di sini belajar dengan rajin? Apa kalimat yang kita buat? Belajar dengan rajin. Apa kalimat positifnya? Belajar dengan rajin. Ya, tekun dalam belajar. Ya, tekun dalam belajar. Oke. Menghargai teman sudah, jangan membuli teman sudah. Belajar dengan tertib sudah. Sopan santun sudah. Mematuhi peraturan sekolah. Ada situ? belum. Ya, datang tepat waktu. Itu kan peraturan kan? Dah. Menjaga lingkungan sekolah. Ayo, bagaimana apa kalimat positif menjaga lingkungan sekolah? Menjaga lingkungan sekolah. Sudah ada juga ya? Menjaga kebersihan ya? Mana tadi? Buang sampah pada tempatnya. Menjaga lingkungan sekolah. Oke, ini sudah. Selanjutnya jaga kebersihan. Sudah atau belum? Belajar dengan tertib, sopan santun, jangan membuli teman. Selesai. Jaga lingkungan dengan bersih. Sudah. Jaga kebersihan, sopan santun kepada guru, belajar dengan tertib. Sudah. Menjaga kebersihan, tidak boleh membuli teman, saling menghargai, menghormati guru. Sudah. Saling menghargai teman. Sudah. Harus menjaga kebersihan, menghargai perasaan teman. Saling menghormati tadi ya? Ya, kita menjaga perasaan teman, masuk ke saling menghormati teman ya. Saling membantu. Nah, saling membantu ini apa kalimat positifnya?
Saling? Saling? Tolong? Tolong menolong. Menolong ya, saling tolong menolong. Udah, dilarang membuang sampah sembarangan sudah atau belum? Menghargai teman udah. Jagalah kebersihan, dilarang membuang sampah sembarangan, sopan santun menghargai. Nah, ini yang lahir dari keyakinan kelas kita. Yang kalian buat tadi semua nih, inilah 8 buah keyakinan kelas kita yang kita buat di kelas kita. Coba baca satu itu apa? 1. Saling mengerti guru. 2. Saling menghargai teman. 3. Buang sampah pada tempatnya. 4. Menjaga ketertiban di kelas. 6. Datang tepat waktu. 7. Satu, coba Muna baca. Saling menghargai guru. 2, coba apa? 2 apa? 3, coba si Azura. 4, coba si Ayu ya. Menjaga ketertiban di kelas. 5, coba Imun. 5. Berbicara dan sopan santun. 6, coba si siapa namanya? Ulwa. Datang tepat waktu. Bagus. 7, coba si Anissa. Menolong belajar. 8, coba si Khalil. Saling tolong menolong. Ada tolong. Tepuk tangan dulu, tidak susah. Dah. Kita ambil nilai kebaikannya sini, nilai keyakinannya, nilainya. Nilai keyakinan. Nilai keyakinannya. Saling menghargai guru. Apa nilai yang terakhir di situ? Ya. Saling menghargai guru adalah nilainya menghargai. Saling menghargai ya. Saling menghargai. Dilahirkan saling menghargai. Kalau ini apa yang lahir di sini? Ya, saling menghormati. Saling menghormati lahirnya di sini, menghormati. Ini Buanglah sampah. menjaga buanglah sampah pada tempatnya. Apa yang lahir di situ? Menjaga kebersihan. Dibuang sampah tuh nanti hasilnya apa? Hasil dari Bersih. bersih, kebersihan ya, kebersihan ya, kebersihan. Apalagi dari kebersihan kalau kita buang sampah di tempatnya. Keindahan ya, keindahan ya, seperti inilah yang hasilnya nanti kalau kita patuh terhadap keyakinan kita nilai ini akan lahir nantinya. Lanjut. Menjaga ketertiban kelas. Apa yang lahir di sini? Kalau kita ke kelas kita tertib, apa yang lahir? Ketenangan. Boleh ketenangan ya. Ketenangan dalam belajar ya. Apalagi selain ketenangan apalagi? Apalagi Fitriani. Di tertib nih. Belajar kita tertib. Ya, ketenangan ya. Oke, boleh. Berbicara yang sopan santun. Apa yang nilai lahir di situ? Sopan. Apakah lahir di situ saling menghargai, saling menghormati ya, saling menghormati. Di datang tepat waktu apa di sini? Apa nilai apa yang lahir di sini? Kalau kita buat tepat waktu apa yang di situ yang muncul nanti nilainya?
Tidak terlambat, datang tepat waktu, nanti dia lahirnya tepat waktu. Disiplin ya, disiplin ya nilai ya, disiplin ya, disiplin. Apa lagi? Tanggung jawab, datang tepat waktu, tanggung jawab ya, tanggung jawab ya. Ya. Tanggung jawab dia, nanti dia tanggung jawab. Oke. Tekun dalam belajar. Tekun dalam belajar juga tanggung jawab. Saling tolong menolong. Ya, apa nilai di situ? Membantu, menolong ya. Saling menolong. Nanti ditulis sebentar. Sekretaris kelas apa? Oke, inilah yang harus kita yakini. Coba perhatikan. Inilah yang harus kita yakini yang kalian buat tadi. Keyakinan kelas ini kalian yang buat, kalian yang jalankan. Ini coba jangan dilanggar. Ini kayak kelas ini. Ya, sudah ada keyakinan kelas kita. Yang ini nilai yang lahir dari keyakinan kelas kita. Mudah-mudahan kelas kita menjadi sekolah yang baik, menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak yang patuh terhadap apa yang kita yakini di dalam kelas kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.